Imam, kemana dia? Nggak tahu. Nggak tahu, apa ya? Ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk Mat, jadi doanya Mat. Lan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mat. Dengan berdoa, mudah-mudahan pintu hati kita semua dibukakan untuk menerima materi pembelajaran yang akan kita berikan ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Apa tidak? Menjelaskan tentang karakteristik dan nilai-nilai dan isi kehikayatan. Teks hikayat ya, bukan kehikayatan. Nah, siapa lagi yang bisa membantu Ibu? Kira-kira nilai-nilai apa saja yang kita pelajari kemarin? Saya? Karakteristik 1. Kemustahilan 2. Kesaktian 3. Anonim 4. Istana sentris. Ya, ada kesaktian, kemustahilan, istana sentris. Terus kita belajar tentang nilai-nilai ya. Saya pengen tahu apa nilai-nilai yang kita pelajari kemarin. Nilai apa nih Dok? Nilai agama, sosial, budaya, moral, edukasi. Oke, baik. Belajar tentang teks hikayat ya. Hanya saja kalau minggu lalu kita belajar mengenai mendeskripsikan nilai dan isi teks hikayat, kalau hari ini kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi hikayat. Kemarin sudah Ibu berikan kan? Nah, ini dia. Masih hikayat yang sama, tantangan. Sebab kalau Ibu berikan yang lain-lain nanti kalian bingung. Nah, jadi setelah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan kamu bisa mengidentifikasi nilai isi pokok hikayat. Kemarin kan sudah kan mengidentifikasi dan yang kedua menceritakan kembali isi teks hikayat. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Nah, kelompok yang kemarin masih ada kan? Ibu bagikan. Kemarin kelompoknya apa? Putri. Belakang Mas Surya. Belakang lagi apa kemarin? Raja. Tolong bagikan. Bulu balang ya? Pangeran. Silakan dilipat, taruh di depan meja kelompoknya. Ini belajarnya menceritakan kembali isi teks hikayat. Tapi masih bingung kan? Apa menceritakan itu membaca biasa atau bagaimana? Nah, ini Ibu berikan contoh bagaimana cara menceritakan kembali isi teks hikayat, ya, supaya menarik lebih banyak. Kalian perhatikan ya, simak baik-baik. Baik anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang unsur intrinsik yang ada di dalam hikayat. Kali ini Ibu akan menceritakan salah satu hikayat. Nah, di sini Ibu akan menggunakan pop up. Mungkin sudah ada yang tahu ya tentang hikayat dengan bunyi. Ceritanya pada zaman dahulu di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bijaksana bersama dengan ke-10
Nah, kemudian Putri dijemput marah kepada Putri Kuning dan dia berniat jahat kepada Putri Kuning. Kemudian pada suatu hari, Putri Hijau membunuh Putri Kuning dan menundukkannya di belakang rumah. Lantas membawa ayahnya yang sesat. Pada saat ayah sudah pulang di rumah, ayahnya mencari di manakah Putri Kuning. Namun, kesedihan anaknya tidak ada yang mengaku. Kemudian pada suatu hari, sang raja menemukan keanehan yang terjadi di belakang rumahnya. Ternyata keanehan itu terletak pada kuburan Putri Kuning. Kuburan Putri Kuning saat itu tumbuh menjadi sebuah bunga yang berwarna kuning. Dan pada saat itulah sang raja tahu bahwa putrinya sudah dibunuh oleh sembilan kakaknya dan bangkai dari Putri Kuning tumbuh menjadi sebuah bunga yang sangat indah dan sampai saat ini disebut dengan bunga kuning. Selesai. Udah, selesai. Asik kan? Asik tidak? Nah, jadi nanti Ibu harapkan kalian juga nanti menceritakan teks hikayat nanti seperti itu. Asik ya, tidak terfokus pada teksnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Ayo. Apa Devin? Bagaimana teknik menceritakan kembali teks hikayat dengan baik? Bagaimana teknik menceritakan kembali teks hikayat? Ada yang tahu? Ada yang tahu saya? Ya, Ibu tidak jawab sekarang. Mari kita perhatikan nih, nanti akan menjawab. Nah, sebelum kita menceritakan, kita kan harus tahu isi pokok teks itu dulu kan? Kemarin kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi isi pokok teks hikayat. Kelompok siapa kemarin yang mengidentifikasi isinya? Putri sama Permaisuri ya. Nah, ini caranya. Di sebelah sini ada kutipan teks yang lengkap. Misalnya, coba baca Rahma. Di sebelah sini. Ya. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Nah, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik-cantik. Itu kan teks lengkapnya. Nah, isi pokoknya raja memiliki 10 orang putri. Nah, berarti nanti kalau kalian ingin menceritakan, kalian ambil yang poin penting saja. Paham? Bisa? Ini kita coba ya. Nah, ini selanjutnya pertanyaan si Devi tadi. Bagaimana teknik cara menceritakan kembali isi hikayat? Yang pertama, kamu harus membaca dulu teks itu dengan saksama. Kamu baca berulang-ulang teks itu, ya. Jadi nanti kamu paham alur ceritanya seperti apa. Kedua, kamu tentukan isi cerita. Cerita itu isinya tentang apa sih? Kalau tadi tentang apa cerita yang video tadi? Tentang Putri Kuning. Putri Kemuning. Nah, kemudian kamu menentukan pelaku ceritanya. Kalau Tante Lena ini kira-kira siapa pelakunya? Anaknya. Nah, selanjutnya kamu akan menemukan masalah yang dihadapi ya. Karena setiap teks itu pasti ada masalah kan. Kemudian kamu temukan hal-hal yang menarik dan baru kamu ceritakan kembali teks itu. Ada pertanyaan? Tidak? Yakin? Baik, kalau tidak ada, nah kemarin Ibu sudah bagikan teks, silakan kamu baca kembali, kamu identifikasikanlah isi pokoknya, diskusikan sama kelompoknya. Kemudian setelah selesai, kamu masing-masing kelompok akan tampil ya, tampil di depan kelas dengan menceritakan teks hikayat itu secara berantai. Paham maksudnya berantai? Bergantian. Misalnya kelompok si Putri ada 4 orang. Nah nanti mungkin di awal cerita Tika yang akan menceritakannya, kemudian disambung oleh Mamat dan disambung oleh Salsabila, diakhiri oleh Hendra. Ya seperti itu. Bisa dimengerti? Nah kalau bisa dimengerti, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengidentifikasi teksnya. Kamu bagi-bagi kira-kira yang mana yang siapa pendahuluan, siapa isi siapa, akhir penutup akhir ceritanya. Nah, yuk silakan didiskusikan sama kelompok. Beri waktu 15 menit ya. Kamu kenapa?
Genap 1 tahun. Sedang Kau baik. Anak kan penting baik. Poin pentingnya. sedang sangat. Hanya psiko. Bagilah siapa yang berusaha, siapa yang melakukan. Baru nilainya kalau satu jelek, nomor berarti jelek. Ini lama. Iya, iya, ini 3 baik. Tapi dari 3 lah, dari 3. Jadi pas. Ya, jadi ada aku yang kandang. Tidak apa-apa. Iya, saya kayak Kamu selamat sih, jangan nanti yang baik. Yang siap duluan nanti guru di kelas. Yuk, siapa yang sudah siap? Kompor aja ya? Ya, kita breakfast dulu kompor aja. Ayo, belajar. Di depan dong. Kompor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raja ingin membacakan hikayat dan tarian. Menceritakan. Menceritakan hikayat dan tarian. Pada zaman dahulu kala, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana, bernama Dewa Sekaraba atau biasa dikenal Si Pahitita. Namun sayang sang raja tidak mempunyai keturunan sehingga ketika ia wafat, negeri Jambi menjadi kacau balau. Rakyatnya membentuk kelompok-kelompok dan kemudian saling berperang satu sama lain. Kabar tentang kekacauan di negeri Jambi tersebar hingga berbagai penjuru. Mendengar kabar tersebut, tentara yang memerintahkan tentara Turki berambisi untuk menguasai negeri Jambi. Dengan berbagai upaya, akhirnya ia berhasil menguasai negeri itu dan menjadi raja di sana. Tentara adalah raja yang arif dan bijaksana, sehingga raja negeri itu memang damai, makmur, dan sejahtera. Seluruh rakyat menyukai gaya pemimpinannya. Tentara sang raja pun amat bahagia karena merasa hidupnya telah sempurna. Selain memiliki kekuasaan dan dihormati oleh rakyatnya, dia juga mempunyai harta benda yang melimpah. Namun ada satu hal yang selalu mengajak pikiran Tentara, yaitu karena ia belum mempunyai anak. Ia senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak keturunan. Ya Tuhan, berilah hamba seorang putra yang telah akan menggantikan kedudukan hamba sebagai pemimpin negeri ini. Dan memohon dengan khusyuk, permintaan Tentara terkabul. Sebulan kemudian sang permaisuri mengandung. Alangkah senangnya hati Tentara mendengar kabar tersebut. Ia selalu berdoa semoga bayinya lahir dengan selamat. Beberapa bulan kemudian sang permaisuri melahirkan seorang anak laki yang tampan. Tentara menyambut dengan perasaan bahagia. Selang 3 hari setelah bayi itu lahir, Tentara mendapat laporan dari ahli nujum istana bahwa kehadiran bayi itu justru akan membawa malapetaka bagi kerajaannya. Malapetaka apa yang kamu maksud? Tanya Tentara kepada ahli nujum istana. Suatu saat nanti, jika telah dewasa, anak itu akan membunuh baginda, jangan jujur. Apakah kamu dia akan membunuhku? Tanya Tentara dengan terkejut. Oh, tidak mungkin terjadi. Jadi negeri Jambi itu hanya ragu dengan apa yang harus saja ditinggal. Namun karena amat percaya dengan kebenaran yang berjurah, maka sang raja pun dengan segala perintahnya dan tidak terkontribusi untuk membawa putranya ke lautan. Buat baca yang ceritakan. Ya, ambillah. Ya, yang lain tolong ya, tenang ya.
laut. Lintas dan talangan. Datuk Engkun Besi sebenarnya tidak tega membuang bayi itu. Namun, karena perintah raja, ia pun terpaksa melakukannya. Sementara itu, sang permaisuri yang mengetahui anak sebata wayunya itu hendak dibuang ke laut, menjadi bersedih hati. Ia pun segera membujuk sang raja agar mengurungkan niatnya. Kanda, Dinda berharap Kanda tidak membuang putra Dinda satu-satunya. Oke. Minta sang permaisuri. Lanjut. Enggak, itu sudah tahu gimana. Masih ingatkah Kanda bahwa anak kita peroleh seperti bertahun-tahun kita menunggu? Tapi setelah karunia itu datang, justru Kanda hendak menyanyiakannya. Tapi Dinda, apakah gunanya kita mempunyai seorang putra jika kelak akan membunuh ayahnya sendiri? Oke, lanjut Zai. Langsung berarti ada. Kalau berarti. Beberapa tahun kemudian, putra Tenggelamai itu diangkat menjadi raja yang kemudian menurunkan raja-raja Siam berikutnya hingga saat ini sebagai orang percaya raja Siam kawin dari raja Java dari Turki. Oke, baik, sudah. Ya kita beri aplaus dulu untuk kelompok raja. Siapa yang mau menanggapi penampilan dari kelompok raja? Ya. Yuk, siapa? Saya, Bu. Salsa, silakan. Seharusnya kelompok raja saat membaca ini dengan menggunakan bahasa sendiri, bukannya mengulang baca teksnya. Ya, raja ya. Nanti dipelajari lagi ya bahasa sendiri. Seperti yang video tadi. Tidak apa-apa ya, tapi sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya diperbaiki. Kita aplaus dulu untuk kelompok raja ya. Ya, satu orang kelompok raja silakan ke sini ambil undian kupon berhadiah. Ayo Zai, sini Zai. Zai apa Joni? Ayo, cabut satu. Buka. Kira-kira hadiah lemari, kulkas. Angin. Ayo, kalau kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok putri akan menceritakan kembali teks hikayat Tantalanai. Pada zaman dahulu, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Dewa Sekarba atau biasa dikenal si Paigerat. Sang raja tidak mempunyai keturunan. Ketika ia wafat, Jambi menjadi kacau, sehingga kekacauan di negeri Jambi tersebar hingga ke berbagai penjuru. Mendengar kabar tersebut, Tantalanai menjadi memerintahkan Rabu Menara Turki berambisi untuk menguasai negeri Jambi. Tantalanai adalah raja yang arif dan bijaksana, sehingga rakyat bernegeri itu kembali damai, makmur, dan sejahtera. Ada satu hal yang selalu mengganjal di pikiran Tantalanai, yaitu karena ia belum mempunyai anak. Ia senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai keturunan. Ya Tuhan, berikanlah hamba seorang putra yang kelak akan menggantikan kedudukan hamba sebagai pemimpin di negeri ini. Tan memohon dengan khusyuk. Sebulan kemudian sang permaisuri mengandung. Alangkah senangnya hati Tantalanai mendengar kabar tersebut. Beberapa bulan kemudian sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Tantalanai mendapatkan laporan dari ahli hukum istana bahwa kehadiran bayi itu justru membawa malapetaka bagi kerajaannya. Malapetaka apa yang kamu maksud? Tantalanai pada ahli hukumnya dengan cemas. Suatu saat jika telah dewasa, anak itu akan membunuh baginda, jawab si ahli.
hidup. Apa katamu? Dia akan membunuhku? Tanya Tantana dengan terkejut. Oh tidak mungkin terjadi. Raja negeri Jambi itu pun mulanya ragu dan dengan apa yang baru saja didengarnya. Karena amat percaya dengan ucapan si ahli hidup di sana, maka sang raja pun segera meminta kakinya Datuk emping besi untuk membuang putranya ke lautan. Sebenarnya, Datuk Emping Besi tidak tega membuang bayi itu. Namun karena kita sang raja, ia pun terpaksa melakukannya. Sementara itu, sang permaisuri yang mengetahui maka wayang itu tidak dibuang keluar menjadi bersedih. Ia pun segera memutuskan sang raja agar membuangnya. Kanda tidak berharap Kanda tidak membuang putra kita satu-satunya, kita satu-satunya. Masih ingatkah Kanda bahwa kita boleh setelah bertahun-tahun kita tapi setelah karunia itu datang, justru Kanda tidak menyanyiakannya. Tapi juga, apa hubungannya yang mempunyai seorang putra jika kelak akan Kalian gak tahu, bagus loh. Bagus dia. Ayo, bagus dia. Kalian kayak gini. Yuk. sang permaisuri pun tidak kuasa mencegah keinginan kebenaran. Akhirnya, Datuk Emping Besi bersama beberapa pengawalnya di istana segera memasukkan itu ke dalam peti, lalu membuatnya ke laut lepas. Peti berisi bayi itu pun hanya terbawa arus di laut. Laut juga terdampar di perayaan negeri Siam. Sementara itu di negeri Siam yang beberapa tuan putri sedang asyik memancing di laut dengan menggunakan perahu bersama pengawalnya. Saat itu tiba-tiba ia melihat sebuah peti terapung di permukaan air laut. Hai, lihat ada peti yang hanyut. Seru tuan putri. Tuan putri pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengambil peti itu dan dinaikkan ke atas perahu. Ayo cepat, kita buka peti itu. Ayo tuan putri. Penasaran. Baik, tuan putri. Jawab seorang pengawal supaya membuka peti itu. Alangkah terkejutnya tuan putri karena peti itu berisi seorang bayi lelaki mungil yang sedang tidur nyenyak. Hai, ada siapa ini? Sungguh yang tega dengan orang bertanya telah dibuangnya. Tuan putri berkata dengan penasaran juga. Setelah diperiksa, ternyata pada dinding peti itu terdapat sebuah tanda yang menunjukkan bahwa bayi itu yang tersebut adalah putra Tantala, sang Raja Jambi. Meskipun demikian, Tuan Putri tetap membawa pulang bayi itu ke istana. Alangkah senangnya hati Tuan Putri. Tuan Putri karena memang sudah lama yang mendambakan seorang anak. Sejak itu putra Tantala yang menjadi salah satu anggota keluarga Siam di bawah asuhan Tuan Putri. Bayi itu tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, sakti. Ia sangat gemar bermain silat karena sejak kecil ia dilatih ilmu olahraga oleh para pendekar kerajaan Siam. Selain itu, hal itu juga pandai bergaul dengan sebayanya. Panas ini. Menyadari bahwa dirinya memang selama ini hanya dirawat oleh ibunya, ia pun segera menemui ibunya untuk menanyakan siapakah ayah dia sebenarnya. Bu, bolehkah Ananda menanyakan satu hal? Tanya anak itu. Apa yang ingin kau tanyakan putraku? Tuan Putri balik bertanya. Begini Bu, Ananda malu setiap Ananda bermain, teman-teman Ananda selalu mengolok-olok Ananda karena Ananda tidak mempunyai seorang ayah. Kalau boleh tahu, sebenarnya siapakah ayah Ananda? Mendengar pertanyaan itu, Tuan Putri menghela nafas panjang. Kemudian Tuan Putri menceritakan bahwa ayah adalah Raja Negeri Jambi yang bernama Tantala. Lalu bagaimana Ananda bisa berada di istana ini, Bu? Tanya anak itu bingung. Keadaan ini memang sangat sulit untuk dipercaya, putraku, kata Tuan Putri. Apa maksudmu, Bu? Ada aku semakin bingung. Ketahuilah, putraku, sebenarnya aku bukan ibu kandungmu.
Ibu hanya menemukanmu terapung-apung di tengah lautan. Saat kamu masih bayi dan merawatmu. Kedua orang tuamu saat ini berada di negeri Jambi. Jelas, Tuan Putri. Mendengar penjelasan itu, anak itu menjadi marah. Ia pun bertekad untuk menghabisi nyawa ayahnya. Dasar orang tua tidak berperasaan. Ia pantas dibinasakan. Geram si anak menahan amarah. Anak itu pun menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke negeri Jambi pada tahun depan. Tuan Putri yang mengetahui rencana itu membujuk anaknya agar mengurungkan niatnya agar tidak terjadi peperangan. Namun anak itu tetap bertekad keras untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh ayah kandungnya itu. Di negeri Jambi, Tante Lana yang mendengar berita tersebut menjadi marah. Ia pun memerintahkan para menterinya untuk mempersiapkan pertahanan dan besar ibu kota negeri Jambi. Genap 1 tahun pun sudah berlalu. Putra Tante Lanai bersama pasukannya sedang bergerak menuju ke Jambi. Setiba di negeri itu, perang antara dua pasukan masing-masing dipimpin oleh anak dan ayah itu tidak dapat dihindari. Pasukan sang anak langsung menyerang dan dapat mengalahkan pasukan sang ayah. Yang tersisa hanya Raja Tante Lanai. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Ayah dan anak itu sama-sama sakti, sehingga duel berlangsung dengan seru sampai pada akhirnya. Tante Lanai mengalah karena menyadari semua tindakannya. Baiklah Prabu, jika Ananda benar-benar ingin membunuh ayah, ambillah batu lonceng lalu tikamkan. Hanya itu satu-satunya cara membunuh ayah, kata Tante Lanai. Tapi sebelum Ananda melakukan itu, tolong dengarkan dulu penjelasan ayah. Ayah benar-benar sangat menyesal telah percaya begitu saja pada ramalan ahli nujum yang mengatakan bahwa Ananda akan mencelakai dia. Mendengar perkataan dari ayahnya, hati anak itu pun menjadi luluh. Dia pun memeluk sang ayah. Maafkan Ananda ayah. Ananda sudah lancang membunuh ayah. Ucap anak itu sambil menegakkan diri. Sudahlah Prabu. Ayahlah yang dapat minta maaf karena telah menyanyiakanmu. Anak itu pun memaafkan semua kehilapan ayahnya dan mengajak serta ibu kandungnya untuk tinggal bersama Tuan Putri. Akhirnya mereka pun hidup berbahagia. Beberapa tahun kemudian, putra Tante Lanai itu diangkat menjadi raja, yang kemudian menurunkan raja-raja Syam berikutnya. Hingga saat ini, sebagian orang percaya Raja Syam berasal dari Jambi dan Raja Jambi berasal dari Oke, ya, siapa yang mau beri komentar terhadap penampilan? Ya, silakan. Adit. Penampilan dari kelompok putri sangat bagus, ekspresinya dan vokalnya sudah tepat dengan isi hikayat yang diceritakannya. Iya, berarti bagus ya, bagus lah ya tampilannya, kita berikan aplaus dulu. Kelompok putri. Ya, bagus ya. Ada peningkatan dari kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Terutama untuk Salsabila. Di sini dari sekian banyak siswa, nah vokalnya yang bagus, ekspresinya, intonasinya yang terbaik adalah Salsabila. Kita beri dulu plus untuk Salsabila. Dan kelompok yang kerjasamanya bagus, kata-kata bagus, itu kelompok putri. Ya, ya silakan duduk. Hah? 1, 2, 3, Oke, baik. Ibu apresiasi ya untuk semua kelompok yang tampil tadi, dari kelompok Raja, Rubala, siapa tadi? Permaisuri, Pangeran, dan Putri. Semua kelompok bagus ya. Tapi di antara yang bagus ada yang paling bagus, yaitu kelompok penampilan kelompok Putri. Ya. Rata-rata penampilan kelompok Putri bagus
Kira-kira bisa kan? Paham tadi yang telah kita pelajari tadi? Ya, Tio? Ya? Oke. Ini karena sebentar lagi waktu istirahat, hampir habis materi kita. Sekarang sebelum Ibu tutup, silakan siapa yang bisa menyimpulkan kembali apa pelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Ya, silakan Ridho. Kita hari ini mempelajari menceritakan kembali isi teks hikayat dengan memperhatikan isi pokok kelas hikayat. Teks kelas ya. Baik, ya. Jadi hari ini kita sudah tuntas ya menceritakan kembali teks hikayat. Tapi kita akan mempelajarinya lain. Nanti membandingkan teks hikayat dengan cerpen ya. Kalian bisa nanti literasi di rumah, baca dulu sebelum Ibu berikan materi, baca dulu cari informasi apa sih yang perbedaan teks hikayat dan cerpen ya. Nah, oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Aku terlalu cepat menjelaskan tidak? Ya, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Materi yang Ibu berikan bisa kalian aplikasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.